Halo. Halo. Apa nih? Jadi hari ini kita mau mereview Bukan film review sih, apa ya? Reaction reaction. series terbarunya Joko Anwar di Netflix, yaitu judulnya Nightmares and Daydreams. Ini tuh series science fiction pertamanya Joko Anwar. Ya sebelumnya tuh biasanya tuh filmnya identiknya kan horor. Horor. Terus apa? Kemarin Heroes. Heroes. Terus ini baru sekarang pertama kali nih science fiction. Science fiction. Ya aku awalnya sih nggak terlalu expect tinggi gitu kan, tapi ya. Iya. Awalnya Ya, mari kita awalnya lihat dia lah. tidak terlalu excited, tapi setelah itu Bagus, lagi. Bagus. Jadi itu total di sini ada 7 episode dan itu Episode. latar belakang tahunnya diambil di waktu yang berbeda-beda, tapi semuanya saling saling ada benang merahnya gitu. Ibaratnya ya kalau pada udah pernah nonton Avenger kan kayak Nah. ada ceritanya sendiri-sendiri kan setiap hero-nya gitu Iya. kan. Ini kayak semacam itulah gitu. Spoiler alert. Iya, spoiler alert. Ya emang ini spoiler tipis-tipis sih pasti gitu kan. Oke, yuk langsung mulai. Oke, jadi tuh di episode pertama judulnya adalah Outhouse, Panti Jompo. Itu dia bersetting di tahun berapa tuh? 2015. Ceritanya ini apa ya? Untuk para sandwich generation kayaknya relate banget sih. Dia jadi kayak inti ceritanya tuh ada seorang sopir taksi dengan kemampuan ekonomi yang seadanya. Dia dihadapkan dengan keputusan sulit untuk menyerahkan ibunya ke Panti Jompo. Yang mana Panti Jomponya tuh sebenarnya dari awal juga udah mencurigakan, dan dia udah dikasih peringatan kayak merinding aku. Panti Jompo itu tuh untuk orang-orang kaya, tapi Mau menerima orang miskin gitu. tanpa dipungut biaya apapun, sehingga Iya. dia menjadi tergiur sampai akhirnya dia menemukan bahwa Panti Jompo itu memang bukan Panti Bukan Jompo Panti Jompo biasa. Ada misteri di Karena apa coba? bawahnya. Yang pertama setiap ke situ tuh nggak ada tuh kayak kelihatan orang tuanya gitu Iya, kan. terus Nah, kalau udah menyerahkan orang tua ke sana untuk menemuinya itu udah susah. susah. Nah, langsung deh jangan kebanyakan Nah. cerita nih nanti malah spoiler Iya. banget. Terus tapi di sana udah dikasih clue ya bahwa ada simbol segitiga terbalik, lingkaran sama garis lurus gitu ya. Ya, itu tuh dari kostumnya bagus itu. Aku suka. Iya sih, kostumnya. Kostumnya bagus. Nah, itu Nah. episode pertama. Nah, Terus di episode tar dulu Apa? spoiler dikit-dikit nih. Apa? Kalau kalian mau tahu juga itu kalau di episode pertama itu tuh poinnya itu kita di situ ngelihat Oh, iya. monster. Monsternya tuh ada dua kayak bayi kanan gede kiri, gitu. gede banget gila, setembok gitulah gede. Nah, di kanan sama di kiri. Nah, itu tuh gunanya tuh nanti nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah. Pokoknya itu. Oke, kita lanjut ke episode 2. Pokoknya di sana tuh ada makhluk dua bayi itu ya. Dua Itu bayi itu penting itu dua Penting bayi. itu. Terus di episode kedua tuh ada judulnya The Orphan. The Orphan. The Orphan tuh ceritanya itu yang anak Bersetting di 2024. 2024. Nah, ini tuh overall kalau kita ngomong tuh pesugihan. Iya lagi. Pesugihan. Tapi kalau di sosialnya adalah anak membawa rezeki. Anak yang membawa rezeki, betul. Cuman ini anaknya Betul. agak beda dari yang lain. Iya. Jadi tuh namanya Safin. ya. Itu tuh nggak tahu kayaknya kalau bahasa Arab katanya apa ya? Kalau bahasa Arab itu dia artinya pembawa apa sih, kayak penyembuh apa gitu. Tapi ada bahasa versi lain yang artinya Perahu. kapal. Nah, kalau di situ tuh ya itulah nanti anaknya mesti dibelinya perahu terus. Iya, dibelinya perahu terus dan Mana lucu lagi. Iya, dan kalau tadi di episode 1 tuh ada simbolnya segitiga kebalik. Nah, kalau yang di sini Perahu kan bodoh segitiga sih. nggak tahu ada hubungannya nggak tahu apa ya, tapi enggak ya. cocok logi aja. Iya. Ya, ini semua berdasarkan imajinasi kita sendiri aja. Iya. Opini kita. Betul. Jadi ya apa namanya, cocok logi itu pasti ada. Kalau yang di episode 2 kayaknya nggak banyak yang terlalu bisa Iya, dia tuh diceritain sih.
lebih ke pesugihan sih. Iya, lebih ke terus jadi pokoknya tuh keluarga yang mengadopsi si Safin ini dipercaya bahwa dia akan membawa kekayaan. Oh, iya, tapi pada hari ketujuh pasti mati. Dan si Wih, merinding. Safin ini dia punya 4 jari. Iya, cuma punya 4 jari. Itu sih ya. Itu tuh sebenarnya udah ke reveal di Outpost di episode 1. Nah itu juga kita malah baru tahunya malah dari review orang sih. Iya, malah baru ngeh. Baru ngehnya dari cerita orang sih. Oh, itu 4 jari, terus tiba-tiba episode 2 itu ini ngapain ngadopsi anak orang gitu kan. Ternyata bener anak setan gitu kan. Ya gitulah. Oke. Terus nonton sendiri ya. Lanjut episode ketiga, ada Pumps and Pains. Jadi itu ceritanya tentang penulis. Oh, runningnya. Penulis yang dia tuh nulis novel hits tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu. Iya. Nah, tapi tiap kali dia nulis, dia tuh kayak nggak sadar apa yang terjadi. Aku lupa judulnya apa ya? Apa sih? Judul tulisannya dia. Puisi dan Luka. Oh iya, Puisi dan Luka. Jadi dia tuh kayak tiap nulis itu tuh dia kan KDRT nih. Dia tuh selalu mendapatkan luka yang sama dengan apa yang dia tulis. Ibaratnya tuh bisa menjadi orang yang dia tulis gitu. Kayak ada versi dirinya di tempat yang lain. Iya. Terus kayak kan dia tuh nggak mau nulis lagi karena kayak merasakan dia itu menjadi yang apa yang dia tulis kan. Akhirnya udah nggak nulis lagi. Terus suruh nulis lagi nih. Karena si editornya atau siapanya itu maksa gitu. Maksa, dan dia emang harus butuh duit gitu. Cicilan KPR. Ingat, poinnya apa lagi? Ekonomi. Pasti ada masalah ekonomi. Harus bayar cicilan KPR, kepepet lah. Ini kelas 1, 2, 3 itu ekonomi semua nih masalahnya nih, dengan versi yang berbeda-beda. Terus akhirnya apa? Dia itu bisa ngerasukin. Akhirnya dia bisa ngerasukin orang yang dia tulis, dan ternyata itu real. Terus di episode ketiga ini tuh kayak mulai terkuak yang namanya Agartha. Tapi itu sebenarnya belum diomongin sih di situ sih. Agarthanya sih. Udah. Masa? Pas waktu dia kerasukan terus kayak Agartha kayak gitu. Bener. Jadi tuh waktu dia ngerasukin si Laras ya. Terus habis itu kayak bolak-balik kan, ngerasukinnya bolak-balik gitu kan. Terus dia bisa kayak kerasukin ke nggak tahu makhluk Agartha yang mana, terus melihat kota Agartha. Iya, tiba kayak aku juga bingung sama scene yang itu sih. Jadi tuh ada scene dimana kayak dia tiba-tiba buka pintu gerbang terus Agartha kayak ada kota terus kayak balik gitu. lagi ngeliatin monster yang di episode pertama. Nah itu aku udah nggak tahu lagi lah. Ya pokoknya di sini tuh juga itu ada itu monster Agarthanya tuh udah mulai kelihatan, dan dia itu posisinya di situ ceritanya jadi menteri di. Oh iya betul. Jadi itu suaminya si Laras. Kayaknya orang-orang belum tahu deh. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Menduduki, jadi pesan yang mau disampaikan tuh adalah seolah kaum Agartha ini tuh dia udah ada di atas posisi yang penting, posisi di pemerintahan. Ya, ini secara singkat Agartha itu kalian ya cek aja itu yang namanya Bumi Berongga. Jadi Agartha itu dipercaya adalah kota yang ada di perut bumi, dan itu ada memiliki makhluk dengan kesempurnaan yang lebih tinggi dari manusia dan lebih advance dan kayak ingin menguasai, kayak pengen menguasai kulit bumi ya. Ini malah spoilernya jauh banget ya, kayaknya sih gitu. Kita langsung dulu aja nih. Nah, di episode ketiga sekarang di Encounter itu berlatar di tahun 85 di Tanjung Priok. Pada saat itu berarti pas lagi kekerasannya si Tanjung Priok itulah 84 apa 85 aku lupa 84 juga sih. Kalau kekerasan lagi aku lupa juga sih itu. Di 85 tuh ceritanya tentang singkatnya sih cuman seorang nelayan yang dia tuh pengen ketemu ibunya yang hilang di Arab Saudi. Betul. Tapi dia habis itu nggak sengaja ketemu sama malaikat di pantai, dan bukan nggak sengaja sih. Iya nggak sengaja kan dia kan. Itu bukan nggak sengaja kan, di situ ngomongin malaikat hanya akan menampilkan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang akan dia apalah gitu. Ya itu. Intinya kalau di situ ceritanya tuh ngomongnya
calon nabi. Ya, terus kayak orang-orang tuh percaya bahwa dia tuh adalah nabi, tapi saat itu tuh kayak apa belum bisa dibuktikan kan karena apa ya udah cuman ketemu malaikat doang terus apa gitu sampai akhirnya nanti walaupun padahal udah dipoto nanti. Terus nanti apa di endingnya baru nih nanti kayak orang-orang bener-bener percaya dia tuh adalah seorang sebenarnya utusan. Di situ tuh nggak ini banget sih, tapi yang jelas itu ini bakalan jadi karakter kunci. Ini jadi karakter kunci banget sih. Namanya Wahyu kan. Namanya Wahyu. Wahyu kan artinya Wahyunya nabi. Kan artinya nabi. Arti Wahyu itu artinya nabi atau utusan dari Tuhan. Ya utusan Tuhan dia aku tahunya sih. I see, yang kayak gitu tuh. Ya. Tapi di sini emang nggak terlalu yang menarik banget sih. Enggak. Tapi di sini mulai kelihatan kalau kan tadi tuh udah ngomongin yang jahat-jahat kan dia. Ya ini udah kelihatan yang baik. Ini mulai ada kayak hero-nya nih kayaknya udah mulai muncul nih. Iya. Gitu. Cuma kayak belum jelas. Waktu itu belum jelas kayak dia karakternya Ngapain, bakalan anjir, apa gitu, kayak gitu-gitu ngapain, sih gitu. belum jelas. Ya sebenarnya sampai sekarang pun masih ada pertanyaan. Ya. Terus yang lanjut episode 5 The Other Side. The Other Side itu yang Pak Bandi. Iya, itu latar di 1997. Ketika bioskop itu tuh apa kayak bioskop itu lagi marak-maraknya ya. Maraknya dan masih yang kayak nyobakin karcis kayak gitu. Iya, masih zaman itu. Sekarang sih aku nggak tahu sih itu marak-marak atau enggak sih, aku nggak tahu juga. Pokoknya dia tuh pernah. Tapi yang jelas tuh ini latarnya itu di bioskop. Di bioskop. Jadi dia tuh punya apa? Keluarga, ada ibu sama anak kan, terus dia dulunya tuh kerja di bioskop yang pernah jaya-jayanya sampai akhirnya bioskopnya itu bangkrut dan terus dia tuh kayak ada momen dimana dia tuh keluar. Malah ceritain ini. Kan dia memang harus ceritain yang ini. Oh gitu ya? Iya, apa momen dimana dia tuh keluar, ada kebutuhan keluar dan berakhir masuk ke bioskopnya itu dan dia kayak malah lihat bioskopnya tuh masih jaya. Jadi kayak dari luar tuh sebenarnya udah bobrok. Nah, terus tapi dia masuk dari pintu belakang. Terus kok kayak ini bioskopnya masih hidup gitu. Terus akhirnya dia kayak dikasih ya nggak tahu lah mungkin yang di dalamnya tuh agartha atau apa gitu kan. Tapi yang jelas itu dia tuh kayak bekerja lagi di situ. Terus nanti kayak habis itu kan kayak sebenarnya nggak lama dia di situ tuh. Habis itu kayak sadar, ya aku kan punya keluarga, aku mau pulang. Istriku lagi sakit gitu. Terus dia keluar, pulang. Waktu pulang anaknya kaget. Ternyata udah berapa tahun? Itu udah berapa tahun dia enggak 2 tahun. Jadi dari tahun 99 sekarang ceritanya. Habis itu dia melakukan hal yang sama lagi. Intinya singkat cerita dia masuk lagi ke bioskopnya. Keluar udah anaknya itu udah mau kuliah. Kayaknya mau kuliah, pokoknya udah gede banget kan. Malah nggak keluar nggak sih yang kedua kalinya? Kedua kalinya keluar tapi posisinya istrinya udah nikah lagi. Posisinya udah nikah lagi, betul. Pokoknya udah punya keluarga. Itu udah SMP, berarti udah 3 tahunannya lagi lah, mungkin 2002 berapa lah. Lupa pokoknya itulah 2002 kayaknya atau gitulah. Nah, terus yang di sini tuh yang apa turning point-nya adalah nanti istrinya akan memiliki karakter penting dalam film itu. Jadi justru karakter pentingnya bukan di suaminya yang hilang itu, tapi istrinya nanti yang bakalan apa? Jadi karakter pentingnya. Di episode yang di selanjutnya. Nah selanjutnya nih. The Hypnotize. Ini berhubungan sama yang ibunya tadi. Singkat cerita. Ini latarnya di tahun 2022. 2022. Jadi kayak jauh dari 97 ke 2022 lagi. Nah, itu tuh singkat cerita ini masalah ekonomi juga. Jadi di daerah dia itu buta warna dan buat cari kerja tuh susah, akhirnya nggak dapat kerja. Tapi sama tetangganya diajakin buat atau temennya diajakin buat kayak ngehipnotis orang tuh loh, kayak ilmu gendam yang dipegang kayak gini terus langsung ngikutin apa yang dikatakan gitu. Nah singkat cerita dia ketemu Bu Dewi di ATM. Dan mau kayak minta uangnya. Iya, karena waktu itu intinya dia tuh ada kebutuhan untuk bayar SPP. SPP, intinya
ekonomi. Dan dia nggak punya kerjaan. Betul. Itu harus dibayarin. Terus ya udah kayak dia tuh sebenarnya baik ya maksudnya, tapi karena kebutuhan. Iya, jadi elek. Akhirnya dia ya. Habis dia dapat uangnya, lari sampai rumah, udah tidur lah. Kehidupannya udah gitu langsung kan. Berbeda. Tapi ternyata nih, dia bangun-bangun, bukan bangun-bangun sih. Di suatu malam saat dia habis tidur itu, dia merasakan keanehan. Yang TV-nya dia itu pada nyala semua. Iya, pokoknya tuh kehidupannya dia setelah menghipnotis Bu Dewi itu kayak jadi berkebalikan, kayak istrinya yang baik, anaknya yang penurut. Anaknya penurut, awalnya itu pokoknya jadi kebalikannya yang kacau kayak banget, creepy banget sih. Anjir, yang paling creepy itu anak pertamanya. harus dihukum. Iya. Tangannya dipotong. Iya, gila pokoknya kehidupannya itu kayak benar-benar jauh dari yang dia inginkan, dan dia kayak harus cari tahu caranya biar dia bisa keluar dari situ. Dan ternyata singkat cerita dia itu dihipnotis sama Bu Dewi. Diberi pelajaran. Tapi sebenarnya Bu Dewinya ngerekrut orang. Iya lah, dia ngeselin banget. HRD. Jadi HRD. Nah di sini baru mulai kelihatan nih ngerekrut orang. Aku langsung mikir apa coba? Bu Dewi ini Nick Fury nih, anjir gitu kan. Untuk ini memperjuangkan kemanusiaan. Tujuannya. Ya, jadi kayak aku sukanya tuh dia itu ngomongnya kemanusiaan dulu baru menyelamatkan dunia sih. Ya. Soalnya kalau ngomongnya langsung menyelamatkan dunia tuh kayak ya basi banget sih, sering banget gitu. Iya. Aku suka bagian situ. Lanjut ke episode terakhir PO Box. PO Box 8888. Duh, mana ini? Di tahun berapa ya? 2024 juga 2024 ya? Itu paling baru PO Box itu. Oh iya, 2024 juga. Ini adalah cerita seorang penaksir harga berlian yang dia itu pengen mencari kakaknya yang udah hilang 5 tahun yang lalu. Betul. Dan kakaknya itu ketika dia lagi mencari info, kakaknya itu hilang setelah melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan iming-iming gaji 9 digit, coy. 2 digit aja udah seneng kan. 9 digit anjing. 9 digit dan akhirnya dia diterima di perusahaan itu untuk seleksi berikutnya, yang ternyata seleksinya itu bukan seleksi biasa. Jadi singkat ceritanya tuh si siapa itu namanya? Aku lupa. Valdia. Oh, Valdia ya? Valdia kayaknya. Oh, itu Valdia melakukan hal yang sama buat mencari tahu kakaknya di mana. Daftar kerjaannya ke PO Box 888 itu. Terus di situ ternyata dia itu nggak sendirian. Jadi ada beberapa orang, 7 orang juga kayaknya deh. Kan di belakang 3. Pokoknya orang-orang ini tuh punya kelebihan masing-masing dari organ tubuhnya berbeda-beda. Buat apa nanti nonton aja kalau buat ada satu ngeselin banget sih. Apa tuh? Itu sih. Oh iya. Tapi kalian nonton sendiri aja lah. Bakal lebih menarik sih. Tapi kalau yang udah nonton ya pasti kalian paham bagian yang mana ini. Perih banget ya. Perih banget anjir gitu kan. Nah, terus tuh liftnya tiba-tiba jatuh kan mereka pakai lift nggak sadar itu lah ke angka 13. Oh iya, di situ ada terus 12. Kayak cuma nyampe 13nya tuh kayak macet gitu. Terus kayak singkat ceritanya lagi tuh jatuh liftnya, mereka pada pingsan karena dibius gas atau gimana gitu. Bangun-bangun. Nah udah itu nanti. Udah itu. Pokoknya udah serem banget lah itu. Serem banget lah. Di momen itu juga pertemuan antara si Valdia dengan Avengers. Enggak. Oh enggak, ini aja. Apa? Lebih tepatnya itu pertemuan antara Antibody dan manusia Agartha. Iya. Antibody ini kita bisa ngomong The Avengers-nya lah. The Avengers. Gitu. Itu dipimpin oleh Wahyu. Ini keren banget deh. Sama BTW tuh itu ada satu tokoh lagi yang nggak ada episodenya tapi kayaknya punya peran penting di situ. Si Laksmi namanya. Jadi tuh kalau di Pengabdi Setan dia itu tuh jadi tokoh ibu yang justru jadi setannya. Tapi
di cerita kali ini itu tuh dia justru kayak jadi kayak orang baiknya gitu loh. Terus kayak ada konspirasi yang mengatakan bahwa ini tuh si Laksmi itu itu tuh dia ada di multiverse gitu loh. Jadi kayak di dunia yang lain dia menjadi setannya, tapi di dunia yang baik ini dia menjadi orang jadi baiknya. alternatif universe ya. Menarik. Nah itu aku malah mikirnya tuh, aku kan karena nggak nonton Pengabdi Setan dan lainnya kan, aku kalau mikirnya tuh kayak karena nggak ada Safin mungkin ini itu kan, tapi ketika tahu latar belakang maksudnya kayak apa itu namanya reinkarnasi gitu kan. Tapi ternyata ketika kalau kita ngeliat latar belakangnya tuh si Safin itu bener-bener setelah adegan yang menyelamatkan si Valdia ini. Kok Safin menyelamatkan? Enggak, maksudnya si Safin itu tuh setelah kejadian menyelamatkan si Valdia. Valdianya kan 15 April. Oh iya. Nah, Safin itu di sekitar Oktober gitulah. Nah, kalau kalian ini, nah itu dah spoiler alert. Tapi itu kuncinya sih di situ sih. Nah, apalagi nih, kamu ini dah 7-7-nya nih. Ini dah 7-7-nya nih. 1 sampai 7 kamu suka yang mana? Aku paling suka tuh kayaknya yang bagian ini, hipnotis sih. Hipnotis ya? Aku bingung nih, suka yang mana? Di antara 1 sama 2 yang paling favorit lah, yang kayak kamu kayak wah kayak gitu. Apa ya? Aku kalau kayaknya udah 1 deh kamu kayaknya. Tapi yang pertama emang asik sih. Aku yang pertama jantungku capek dah asli. Anjir, itu kayak main apa namanya? Final Fantasy loh. Aku ya aduh, ini dibohongin Joko Anwar katanya nggak ada horor-horornya, ini horor banget anjay. Tapi yang menarik ya, yang menurutku emang menarik tuh emang yang pertama sih. Yang pertama ya. Jadi kayak apa? Dia itu kalau aku bayangin tuh kayak bukan klimaks sih, kayak asik banget dulu terus mulai santai gitu, naik dikit terus waktu mulai hypnotize tuh udah mulai nih ke atas lagi. Nah waktu PO Box udah langsung kayak ketahuan lah, oh ini ternyata ada Agartha dan ini tuh, oh dan apa namanya yang asiknya lagi tuh kayak terorganize gitu. Apa tuh maksudnya? Kan jadi kayak ada ketuanya itu si Wahyu. Oh iya. Gitu. Kayak kelihatan apa ya, kayak superhero yang Power Ranger gitu. Iya, jadi tuh kumpulan superhero-hero itu dari karakter-karakter yang dari episode 1 sampai terakhir itu direkrut jadi anggotanya satu-satu. Iya. Tuh. Nah itu tuh yang aku bilang kayak Avenger itu. Ya, Nick Fury. Cuman katanya konspirasi lagi tuh yang rekruter tuh sebenarnya si Laksmi tuh. Jadi si Laksmi itu dipercaya dia tuh dia yang paling awal tahu Agartha, terus dia tuh kayak yang nyariin orang. Soalnya itu tuh udah dari tahun 84 nggak sih? Dari tahun 84. Soalnya kenapa nih yang di PO Box itu nanti ada ceritanya lah. Dia itu udah nyewa 100 tahun dari tahun 84. Dari tahun 80. Nyewa PO Boxnya 100 tahun anjir, 100 tahun bro. Buat apa coba? Dibayar tunai. Gaji 9 digit. Gaji 9 digit coy. Literally itu kayak ini loh Beb. Jual ginjal. Nah, ini kan kita udah cerita semua ya. Nah, aku mungkin pengen kayak mau cocok logi gitu sih. Apa tuh? Nggak cocok logi sih, aku kayak pengen cerita aja gitu. Berarti tuh kalau dari episode 1 tuh kita tahu mereka itu sudah lagi di atas dan udah memiliki komunitas. Episode 1 yang outhouse itu. Nah terus yang kedua itu bener-bener unclear sih apa sebenarnya yang tujuannya kan. Yang dua dulu nih, belum 3. Safin. Oh Safin ya. Nah itu tuh bener-bener unclear sih buat aku, itu dia buat apa. Tapi yang jelas dia itu newborn dari yang episode 1 itu. Kemungkinan Newborn. konspirasi. Dan
kalau kalian bingung itu pasti punya kekuatan dan lain-lain kan? Iya. Semua antibody punya kekuatannya masing-masing. Kekuatannya apa aja ya kita mungkin aja cerita lagi lah di lain video. Nah terus yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu Aku lupa itu. itu Si Rania. Rania. Nah kalau Rania Itu ini kekuatannya paling keren sih kalau aku sih. iya, tapi aku lebih nge-highlight itu tuh tempatnya Laras disembunyikan tuh kayak di bawah tanah. Iya. Yang mana kayaknya mau ngomong ada kehidupan di bawah tanah. Dan Gitu. kan lambangnya Agartha itu kan segitiga kebalik. Segitiga kebalik. Kayak tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah. Yang artinya intinya ini gorong-gorong ada yang ngisi gitu loh. Nah, gitu aku secara kasarnya kayak gitu. Terus yang ini sih pesan-pesannya doang ya. Bukan pesan-pesannya, kayak aku cocok lagi doang gitu. The Encounter itu tuh kayak ini loh kita udah punya hero namanya Wahyu. Wih, gitu hero-nya kan. muncul nih. Dan itu titisan dari bisa kita bilang The Supreme Being. Ya si paling jago sedunia. Kayak semacam Tuhan ya mungkin ya. Gampang mati sih. Semacam terus Tuhan. Selanjutnya The Other Side ini kayak mulai ngasih tahu si Agarthan tuh kayak punya kekuatan khusus. Nah ini tuh mereka itu kayak bisa menghipnotis atau membawa kesadaran orang tuh ke sesuatu yang bisa dibilang virtual reality gitu. Ya, pokoknya realitas lain lah gitu. Dan di episode itu tuh juga mulai ditunjukkan bahwa kayak manusia mulai menyerang Agarthan itu kan si karakter dewinya ini tuh kayak ditunjukin dia bisa menyerang Agarthan itu. Iya, bisa nyerang dan kalau itu tuh dia dapat kekuatannya. Makanya di episode yang selanjutnya si Hypnotize itu dia bisa ngehipnotis si karakter pada si Ali. Nah, bisa ngehipnotis si Ali dan buat ngajarin si Ali buat mengontrol hipnotisnya. Cuman gue keselnya ya, itu si Bu Dewi tuh ngerekrutnya Ali itu dia caranya horor banget anjir. Gila, kayak ini tuh aku kayak jadi bertanya-tanya ini tuh orangnya baik apa? Dia tuh antagonisnya apa enggak sih? Saya ketawanya itu kayak bisa kan di episode yang di Other Side tuh kayak ditampilkan keibuan, lembut, langsung galak anjir. Wah ini kok bisa jadi galak gitu loh. Nah itu Hypnotize sudah ya. Terus yang terakhir PO Box nih, itu tuh kayak udah mulai ngasih tahu aja sih Agartha itu kayaknya punya komunitas yang ya intinya mereka itu memakan manusia lah, udah mulai menyerang manusia sampai memakannya. Ya. Puncak rantai makanan. Nah, mereka ngasih tahu tuh puncak rantai makanan. Mereka itu yang melahap kita. Menganggap manusia itu inferior. Iya, ibaratnya kayak kita itu kayak sapi gitu. Iya, kayak iya sih bener sih kayak hewan ternak sih. Terus itu namanya? Di sini juga ngasih tahu permukaan bumi itu nggak cuma diem aja. Kita itu mau melawan. Tapi Beb, kamu percaya kalau itu teori bumi berongga? Enggak, aku nggak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Soalnya aku juga bingung kan. Nanti kayak aku takutnya tuh kayak pembodohan itu loh, 7 keajaiban dunia Candi Borobudur. Aku percaya itu. Nah itu padahal enggak. Emang enggak ya? Padahal enggak. Masa? Iya. Tapi kan dibangun sama jin tuh. Tapi itu bukan. Tapi ya itu ceritanya kayak gitu. Tapi itu bukan salah satu keajaiban dunia. Iya. Tapi kalau alien percaya? Alien, aku nggak yang terlalu percaya soalnya aku nggak yang pernah lihat gitu. Terus uniknya ceritanya ini tuh kan biasanya kan kalau alien yang kita pikirkan UFO kayak gitu kan datangnya dari luar bumi ya. Ini ternyata dari dalam bumi. sendiri. Jadi kayak pesan yang mau disampaikan itu kayak musuh terbesar manusia tuh berasal dari bumi itu sendiri. Iya. Aku masih bingung sebenarnya, tapi ya udahlah. Aku masih
mau melihat season selanjutnya Dia sih. terlalu ini ya, sedikit ya episodenya. Iya, ini 2 nggak tahu hari lagi selesai. berapa tahun lagi. Iya, dia tuh kalau bikin Joko Anwar kalau bikin film Suka lama, sekalinya lama bagus banget, kesel kan? Aku tuh harapannya ini nanti bisa nyambung sama Bumi Langit sih. Aku pengabdi setan sih, hero sase kalau pengabdi setan organisasinya. Ini kalau misalnya apa nyambung ke Bumi Langit aku suka banget sih. Soalnya nanti ketemu Gundala, ketemu Godam, ketemu Sri Asih. Who Nanti ada knows? lagi siapa? Joko Nggak Anwar. tahu kan. Iya. Kalau ya aku berharap sih Bapak Joko Anwar sehat selalu dan membuat Amin. kita itu apa ya berimajinasi yang gak jelas. Kayak dia tuh apa bisa membuat hasil karya dari imajinasi liar orang-orang. Dan oh iya uniknya lagi kan ini kan memang ceritanya lama tapi baru difilmkan sekarang kan. Iya, aku lupa berapa belas tahun dia ininya Tapi tapi adaptasinya tuh bagus sih. bagus banget. Walaupun mungkin ada kekurangan di CGI-nya, ada yang bagian-bagian yang agak ini bodo tapi amat itu. masih inilah, masih oke lah. Aku nyari ceritanya. Kalau rating Oh, berapa? rating. Aku kayaknya masih 8,5 Sama, per 10. sama 8,5 per 10. 1,5-nya karena aku kesel. Kayak misalnya si Pak Bandi itu ternyata sampai gondrong dan lain-lain. Itu kan lu kayak cuman dikasih bayangan-bayangannya doang itu loh awal-awalnya. Walaupun pada akhirnya dikasih nonton, itu aku masih oke. Tapi ada yang lain lagi kayak si misalnya yang nomor 2 episode 2 tuh Safin. Itu tuh sebenarnya bakal gimana, selamat apa enggak? Iya. Kan mati kan itu 2 kan orang tuanya, orang tua tirinya. Terus apalagi ya? Ya yang Minor kayak banget gitu-gitulah. sih. Iya. Enggak yang terlalu banyak sih kayaknya. Tapi overall harus tonton sih. Harus nonton sih. Kalau yang udah nonton ya mungkin bisa ya komentar Coba gitu lah. komentar konspirasi apa Konspirasi yang kalian apa lah temukan. yang kalian temukan lah. Ini Ya. kan versi kita. Heeh. Kita bebas beropini. Versi Anda, Tolong versi jangan kalian. dihujat. Dah. Gitu aja. Paling kapan-kapan mau cerita lagi aja ya. Tapi kapan-kapan. Kalau udah ada episode lainnya Iya. lagi. Oke, gitu Udah aja. ngantuk. Ngantuk. Udah nightmares nih. Udah nightmares. Besok mau daydream. Besok daydreams. Besok hari Senin. Yaudah deh kalau Dadah. gitu. Dadah. Dadah. Terima kasih. Thanks for watching.